الحمد لله الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله الخالق العلم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسيد العرب والعجم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الإسلام. أما بعد، فيا أيها الحاضرون الكرام، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واتقوا الله فقد فاز المتقون. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Untuk kali pertama kami mengajak kepada diri kami pribadi, keluarga, dan juga tentunya kepada jamaah sekalian untuk tidak henti-hentinya kita saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, yakni bagaimana kita memanfaatkan waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita di dunia, dengan berikhtiar sebaik-baik mungkin, dengan sekuat-kuat mungkin untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan juga menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, agar kelak ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita secara tiba-tiba, kita semua dapat mempertanggungjawabkannya dengan sebaik-baiknya dan kita tidak termasuk bagian dari orang-orang yang merugi. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, masih dalam suasana bulan Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkannya kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan bulan di mana diciptakannya salah satu sebab terciptanya alam semesta, yakni kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selaku orang-orang yang beriman sudah semestinya dan seharusnya dan selayaknya kita bergembira atas kelahiran dari baginda agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sangat tidak pantas dan tidak layak bagi orang yang mengaku beriman dan mengaku sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, tapi justru mereka tidak bergembira, bahkan mengatakan bid'ah ataupun mengharamkan adanya peringatan Maulid Nabi. Sungguh sangat tercela dan terkutuk kelompok-kelompok yang mengatakan seperti ini, karena menganggap seakan-akan mereka tidak menerima akan adanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bergembira dan senang atas kelahiran Kanjeng Nabi, maka sudah seharusnya dan selayaknya kita bisa meniru apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kehidupan kita di dunia, agar kehidupan kita di dunia ini semakin baik, aman, damai, dan sentosa. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah satu-satunya makhluk, satu-satunya manusia yang tercipta dengan sangat sempurna, baik ciptaannya maupun akhlaknya. Maka akhlak dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Surat Al-Qalam ayat 4. Banyak diriwayatkan, banyak dikisahkan bagaimana
pernah baginda Nabi mendapatkan perlakuan dari orang-orang yang tidak selayaknya. Dijelaskan dalam satu riwayat, pernah terdapat salah satu orang Yahudi yang tiba-tiba kemudian datang dan menghampiri baginda Nabi ketika baginda Nabi sedang mengadakan majlis taklim. Kemudian seorang Yahudi ini mencekik sorban yang dikenakan oleh baginda Nabi sampai kemudian baginda Nabi tercekik. Yang seketika itu kemudian sahabat Umar bin Khattab langsung menarik pedangnya, ingin memenggal orang Yahudi tersebut. Lalu apa yang dilakukan oleh baginda Nabi terhadap perlakuan orang Yahudi tersebut? Justru baginda Nabi melarang Umar bin Khattab untuk menghardik seorang Yahudi, tapi justru memperlakukan orang Yahudi dengan tempat yang sangat terhormat dan mulia. Yang kemudian ditanya, "Wahai Yahudi, ada apa maksud gerangan kau datang ke sini?" Ternyata si Yahudi ini ingin menagih hutangnya. Yang kemudian Kanjeng Nabi kemudian menyuruh sahabat Umar untuk mengambil harta yang ada di Baitul Mal untuk dilipat gandakan. Setelah sahabat Umar membawa harta yang disuruh oleh Kanjeng Nabi yang bermaksud untuk membayar hutang tersebut, justru si Yahudi menolaknya, dan kemudian si Yahudi ini kemudian menyatakan, "Wahai Muhammad, kami di sini sebenarnya bukan tujuan utama menagih hutang, tapi kami di sini menyaksikan apakah benar panjenengan mempunyai akhlak yang luhur, akhlak yang mulia. Dan di sini kami menyaksikan bahwa panjenengan benar-benar mempunyai akhlak yang mulia." Yang seketika itu kemudian si Yahudi ini kemudian berikrar, bersyahadat, menyatakan masuk Islam, yang kemudian bersyahadat di depan baginda Nabi Muhammad SAW. Dari peristiwa ini bisa kita ambil hikmah, bagaimana kemudian akhlak itu menjadi pedoman kita, menjadi yang terpenting dalam berperilaku kita. Sebab orang lain, agama lain tidak akan melihat ajaran agama kita, tapi yang dilihat adalah perilaku kita, akhlak kita. Dan ini juga sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, bahwa Kanjeng Nabi ini diutus di dunia bukan untuk mengislamkan umat seluruh dunia, tapi untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kami diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Dengan akhlak mulia yang dicontohkan oleh baginda Nabi, kemudian banyak orang-orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Dalam peristiwa ini tentu kita selaku umatnya Nabi Muhammad sudah seharusnya dan selayaknya mencintai. Tapi bentuk mencintai kita tentu juga harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi. Akhir-akhir ini kita melihat bahwasanya ada sebagian kelompok saudara-saudara kita yang merefleksikan kecintaannya kepada baginda Nabi, karena baginda Nabi digambarkan oleh orang-orang yang ada di Perancis sana dengan suatu gambar yang tidak jelas. Kemudian banyak orang-orang yang mengekspresikan kecintaannya, tapi justru ekspresi cintanya mereka tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam peristiwa yang tadi kami jelaskan, bahwa ketika baginda Nabi mendapat perlakuan yang tidak baik, mendapatkan perlakuan yang tidak selayaknya, justru baginda Nabi tidak marah, bahkan kanjeng Nabi memberikan tempat dan kedudukan yang sangat terhormat. Yang dari situ kemudian mereka menyadari bahwa Islam ini sangat mulia, bahwa baginda Nabi mempunyai akhlak yang mulia. Tetapi ketika ekspresi cintanya dengan perilaku kasar, dengan perilaku yang justru tidak dibenarkan oleh agama, maka yang sebaliknya muncul adalah mereka orang-orang di luar kita justru semakin membenci dan seakan-akan melihat agama Islam identik dengan agama yang tidak berperi kemanusiaan dan tidak mengedepankan akhlakul karimah. Ini sungguh sangat disayangkan.
dengan mengatasnamakan mereka membela agama, padahal sesungguhnya mereka bukan membela agama tapi merusak agama. Hal ini pernah dikisahkan dalam sebuah riwayat salah kakek dari Kanjeng Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muthalib. Dalam tafsir jelaskan ketika Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, Raja Abraha kemudian bernegosiasi dengan Abdul Muthalib, yang kemudian Abraha mengatakan, "Wahai Abdul Muthalib, kami akan menghancurkan Ka'bahmu, akan menghancurkan tempat yang menjadi ritual ibadahmu." Apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib? Abdul Muthalib justru mempersilahkan, karena Abdul Muthalib meyakini bahwa Ka'bah Baitullah ada mempunyai pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Abdul Muthalib meyakini bahwa Allah lah yang akan melindungi agamanya dan Allah lah yang akan menjaga Baitullah. Yang kemudian bisa kita melihat, yang kemudian diabadikan dalam surat Al-Fil, justru Abraha lah yang kemudian binasa karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita harus meyakini bahwa kita tidak perlu jumawa, tidak perlu sok-sokan melanggap diri kita paling hebat dan ingin seakan membela agama kita, yang justru sebenarnya ini secara tidak langsung orang-orang seperti ini yang kemudian meragukan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang berilmu, pasti meyakini bahwa agama kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika kita ingin menjaga agama, justru bagaimana kemudian kita mengedepankan akhlakul karimah, mengedepankan akhlak yang mulia, mengedepankan akhlak yang sangat mulia yang kemudian bisa diterima oleh masyarakat. Bukan justru memperlihatkan dengan kekasaran, keangkuhan dan lain sebagainya, yang ini justru akan merusak nilai-nilai Islam yang sangat luhur yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya kami mengajak kepada diri kami pribadi dan juga kepada jamaah sekalian, mari kita mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, yang kemudian kita refleksikan, kita renungkan dan kita amalkan apa uswatun hasanah yang telah diberikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Setidaknya bisa kita lihat bagaimana uswatun hasanah baginda Nabi dalam beribadah. Kita bisa melihat bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad dalam beribadah tidak hanya melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib seperti sholat 5 waktu, puasa, zakat dan haji, tapi ibadah-ibadah sunnah pun beliau juga melaksanakannya. Bagaimana kita bisa melihat uswatun hasanah dalam bidang muamalah, khususnya bekerja dan hubungan dengan sesama manusia yang tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan lain sebagainya. Menganggap manusia adalah sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian bagaimana kita bisa melihat uswatun hasanah baginda Nabi dalam bidang pembelajaran dan pengembangan Al-Qur'an. Walaupun Kanjeng Nabi sendiri adalah sebagai pemimpin keluarga dan pemimpin negara, bahkan beliau menjadi panglima perang, tapi beliau selalu menyempatkan dalam setiap harinya untuk membaca dan menghafalkan Al-Quran, sehingga Kanjeng Nabi adalah orang yang pertama kali hafid Al-Quran, yang kemudian diikuti oleh para sahabat-sahabatnya. Yang ini juga harus kita renungkan dan kita contohkan. Bagaimana sesibuk apapun kita harus menyempatkan waktu minimal dalam satu hari membaca 100 ayat yang ada dalam Al-Quran. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qara fi lailatin mi'ata ayatin lam yuktab minal ghafilin." Yang artinya, barang siapa yang membaca Al-Quran 100 ayat saja di malam hari, maka ia tidak termasuk golongan orang-orang yang melupakan agama Allah. Hadis riwayat Imam Hakim. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan kesempatan singkat ini kita benar-benar diakui dan disaksikan bahwa kita adalah orang-orang yang mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, dan kita termasuk orang-orang yang bisa mencontohkan akhlak luhur, akhlak mulia dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qrabbir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من طرف عينا بنظر أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فضل العظيم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة